Cerita Mission, Sabat pertama 3 April 2021. Cerita mission kita pada sabat ini judulnya adalah Gadis-Gadis atau Tuhan. Diceritakan oleh Daniel Amateran dari Trinidad Tobago, seorang laki-laki yang berusia 29 tahun. Ketika Daniel berusia 11 tahun, seorang anak tetangga laki-laki memperkenalkan kepadanya tarian hip hop di ibu kota Suriname, Paramaribo. Daniel telah melihat tarian itu di televisi tetapi tidak pernah lihat dalam kehidupan nyata. Dia terpukau dengan gerakan-gerakan memutar badan, berdiri di atas tangan, dan melompat dengan satu tangan. Dia memperhatikan bahwa gadis-gadis suka menonton tarian itu. Dan kemudian dia juga memperhatikan bahwa dia ingin mereka mulai memperhatikannya secara terus-menerus. Dia mulai belajar menari. Daniel senang menari dan ia memenangkan pertunjukan bakat lokal, bahkan dapat melakukan perjalanan ke Belanda. Popularitasnya melonjak dan gadis-gadis selalu berkerumun mengelilinginya. Suatu hari Daniel sedang duduk di tempat tidurnya sambil berpikir apakah dia merasakan ada suara bertanya, "Apakah yang kamu ingin lakukan dengan hidupmu?" Dia terkejut dan bertanya-tanya dalam benaknya, apakah itu mungkin suara Roh Kudus? Orang tuanya sering membawanya ke gereja ketika masih kecil, tetapi ia sudah bertahun-tahun tidak pernah ke gereja. Daniel tidak menyukai pemikiran tentang Roh Kuduslah yang mungkin berbicara kepadanya. Dia sementara menikmati ketenaran dan kesenangan dunia. "Ya Tuhan, jangan sekarang," kata Daniel. Dia memutuskan untuk mencari keputusan yang lain, dan keputusan yang dia buat adalah dia mau menari sampai tua, dan kemudian ketika dia tidak bisa menari lagi baru dia akan pergi ke gereja. Daniel mulai mendapat mimpi buruk, diserang setan. Suatu malam dia bermimpi tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dia melihat Kristus mengenakan pakaian putih di awan-awan, bumi terbakar dengan nyala api yang hebat, dan orang-orang berlarian dan menjerit. Daniel terbangun dan jantungnya berdebar kencang. Saya tersesat, pikirnya. Saya harus kembali kepada Tuhan. Tetapi dia tidak melakukannya. Beberapa tahun berlalu dan pada usia 19 tahun ia pindah untuk tinggal bersama kerabatnya yang bukan Kristen. Ketika dia memasuki perguruan tinggi, suatu hari dia melihat sebuah DVD yang berjudul Kebenaran tentang Hip Hop di atas meja. DVD itu merupakan bentuk pelayanan Kristen, jadi dia terkejut melihat benda itu di rumah non-Kristen. "Siapa yang membeli ini?" dia bertanya kepada kerabatnya. Tidak ada yang tahu dari mana asal DVD itu. Daniel menontonnya dan heran mendengar bahwa hip hop bermula dari anggota geng dan dikaitkan dengan pembunuhan, kekerasan, dan obat-obatan terlarang. Dia bingung, hip hop tampaknya berhubungan erat dengan hal-hal yang jahat, pikirnya. "Saya tidak suka itu. Saya pikir hip hop tentang bernyanyi, bersenang-senang, memiliki banyak gadis." Dia bertanya kepada seorang teman penari apakah konten DVD itu benar. "Itu tidak benar," kata temannya. Bagaimanapun juga siapa yang peduli. Daniel terus menari, tetapi dia juga mulai pergi ke gereja dengan sepupunya yang beragama Kristen Advent. Setelah separuh jalan mengikuti pertemuan penginjilan yang diadakan selama sebulan, dia berdiri ketika pengkhotbah meminta mereka untuk maju ketika ingin dibaptis. Tetapi seluruh tubuhnya gemetar. Dia merasakan ada dua suara yang sementara berdebat di dalam benaknya. "Apakah kamu akan meninggalkan tarian hanya untuk ini?" Satu suara berkata, "Apakah kamu akan meninggalkan uang, gadis-gadis, dan ketenaran?" "Pilihlah Yesus," kata suara yang lain. "Dia jalan satu-satunya." Ketika dia ragu untuk maju, pengkhotbah mendorong mereka yang bimbang untuk datang ke depan. Daniel memikirkan tentang uang, ketenaran, para gadis, dan duduk. Di rumah malam itu dia bertelut dan berdoa, "Tuhan, jika Engkau ingin saya bertobat, tunjukkan saya suatu tanda besok hari. Berikan saya kekuatan untuk maju jika pengkhotbah mengadakan panggilan lagi." Malam berikutnya pengkhotbah mengadakan panggilan kembali. Daniel berdiri dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Sekali lagi dia merasakan dua suara yang berdebat. "Tuhan," dia berdoa, "berikanlah kepada saya kekuatan untuk mengambil langkah awal untuk ke depan." Pada saat itu dia merasakan dorongan yang lembut di punggungnya. Dia maju selangkah. Setelah itu dia sudah mudah untuk melakukan langkah yang kedua, dan tak lama kemudian dia sudah berdiri di depan. Saat itu Daniel memilih untuk bertobat. Pada hari ini Daniel adalah
seorang pria yang berusia 29 tahun dan sedang belajar menjadi seorang pendeta di University of the Southern Caribbean. Dia juga menyebut dirinya penginjil Facebook, mengunggah video-video inspiratif dan memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab melalui Facebook selama 6 tahun. Dia sudah membaptis 24 orang atas pelayanannya. Dia telah membawa jiwa 24 orang dan dibaptis atas pelayanannya. Tuhan telah bermurah hati kepada saya, katanya, jadi saya menjalankan misi dengan serius. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu untuk membangun gedung gereja pertama di University of the Southern Caribbean, tempat di mana Daniel belajar. Terima kasih telah mengingat universitas ini dengan persembahan sahabat ke-13 pada triwulan ini yang akan membantu membuka sebuah pusat pengaruh hidup yang lebih baik di kampus untuk melatih para mahasiswa menjadi misioneri. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini.